Hai semua, Assalamualaikum. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Hari ini aku masak buncis ati ampela kuah santan. Untuk rasanya ini enak ya teman-teman, mirip seperti gulai, tapi ini versi lebih ringan atau lightnya ya teman-teman. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Siapkan 5 pasang ati ampela, ini sudah dicuci bersih dan dihilangkan lemak-lemaknya ya teman-teman. Lalu ati ampelanya ini kita rebus di air yang mendidih. Nah, ini kita rebus selama 5 menit terhitung dari air mulai mendidih ya teman-teman. Nah, seperti ini cukup. Ini sudah 5 menit direbus. Bisa dilihat ya teman-teman, kotorannya sudah mulai keluar. Lalu ini akan aku ganti dengan air yang baru. Didihkan kembali air, kemudian masukkan ati ampelanya. Pastikan airnya cukup ya untuk menenggelamkan ati ampelanya supaya matangnya cepat merata. Tambahkan bumbu marinasi ayam goreng atau kunyit bubuk, garam dan juga aromatik seperti daun salam, jahe, daun jeruk dan juga serai. Nah, untuk takaran lengkap teman-teman bisa cek di description box ya. Nah, kemudian ini kita masak kurang lebih selama 15 menit atau sampai ati ampelanya matang. Nah, seperti ini cukup ya teman-teman. Ini ati ampelanya sudah matang. Lalu kita bisa angkat dan kita tiriskan. Kalau sudah dingin, ati ampelanya kita potong-potong seperti ini. Untuk atinya aku potong agak besar ya teman-teman, supaya kalau dimasak lagi atinya tidak mudah hancur. Untuk ampelanya aku potong agak tipis-tipis ya teman-teman, supaya jadi banyak. Pokoknya emak-emak mah nggak mau rugi ya. Nah, untuk menemani ati ampelanya aku tambahkan buncis sekitar 200 gram. Jangan lupa disiangi, kita hilangkan serat yang ada di pinggir-pinggirnya ya teman-teman. Lalu ini kita potong memanjang, terus diserong seperti ini. Siapkan chopper atau blender, kemudian masukkan 4 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 5 buah cabai merah keriting, 10 buah cabai rawit merah, 2 butir kemiri yang sudah disangrai atau digoreng, 2 cm kunyit, 4 cm jahe, 1 sendok teh garam, dan kurang lebih 4 sendok makan minyak goreng. Semua bahan ini kemudian kita haluskan ya teman-teman, dan hasilnya seperti ini. Lanjut teman-teman bisa panaskan wajan atau pan, lalu tumis bumbu halusnya. Tambahkan 2 lembar daun salam, 4 cm lengkuas, 1 batang serai yang aku potong menjadi 2. Jangan lupa lengkuas dan serainya kita geprek ya, supaya gepeng dan aromanya lebih wangi. Dan ini kita masak sampai bumbunya tanak menggunakan api kecil aja ya teman-teman. Nah, seperti ini cukup. Ini bumbunya sudah tanak. Lalu masukkan ati ampelanya. Masak kembali kurang lebih selama 2 menit atau sampai ati ampelanya ini berkulit dan juga harum ya teman-teman. Atau kalau mau teman-teman juga bisa goreng dulu ati ampelanya supaya ketika dimasak tidak mudah hancur. Tambahkan juga 600 ml air, dan ini kita tunggu sampai airnya mendidih. Kemudian masukkan 1 bungkus santan instan, ini yang kemasan 65 ml. Aduk-aduk perlahan sampai santannya mendidih. Nah, kemudian bumbui dengan 2 ibu jari gula jawa dan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Untuk garam gula penyedap bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Ini lanjut kita masak kurang lebih selama 5 menit supaya santannya lebih tanak dan juga ati ampelanya lebih berbumbu. Jika santannya sudah tanak dan rasanya juga sudah pas, kita bisa masukkan kacang buncisnya. Masak kembali kurang lebih selama 3-5 menit sampai buncisnya matang dan santannya mendidih kembali. Sayur ini cocok banget disajikan dengan nasi hangat. Boleh ditambah lauk lain seperti telur dadar, telur ceplok, tahu ataupun tempe juga sangat cocok banget ya teman-teman. Jika sayurnya sudah matang dan rasanya juga sudah pas, bisa kita angkat dan siap kita sajikan. Ya,
Hari ini aku masak mie goreng udang yang bersaus medok. Enaknya. Sampai-sampai suamiku mengacungkan 3 jempol. Wah, bahaya nih. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Siapkan 1 bungkus mie telur. Aku memakai merek ini ya teman-teman, supaya bisa goyang ngebor seperti Mbak Inil. Asulele. Rebus minyak sampai mateng. Tapi jangan terlalu mateng karena nanti minyak kan mau kita masak lagi ya. Nah, setelah kurang lebih 3 menit direbus, ini minyak sudah matang. Lalu kita bisa angkat dan tiriskan. Kemudian agar tidak lengket, teman-teman bisa siram di air yang mengalir sampai minyak dingin. Lalu ada kurang lebih 100 gram udang yang sudah dibuang kepalanya. Nah, di sini aku tidak kupas kulitnya ya teman-teman. Jadi aku buang usus udangnya dengan cara disunduk atau ditusuk menggunakan tusuk lidi seperti ini ya. Dan buntutnya yang lancip ini aku buang ya teman-teman, supaya ketika dimakan tidak nyocok-nyocok di mulut. Nah, lakukan semua sampai udangnya habis. Kemudian dicuci bersih kembali ya. Atau yang nggak mau ribet bisa juga dikupas kulitnya ya teman-teman, lalu dibelah punggungnya. Lanjut kita siapkan bumbu-bumbunya. Ada 4 siung bawang putih, ini kita geprek lalu dicincang halus. Bawang bombay setengah buah lalu diiris tipis-tipis memanjang seperti ini. Untuk sayurannya bebas ya teman-teman. Di sini aku pakai sawi putih sekitar 5 lembar. Kemudian dibuang bonggolnya dan diiris-iris seperti di video. Lalu pisahkan batang dan daunnya seperti ini. Kemudian ada jaisim, ini aku pakai sekitar 6 lembar ya teman-teman. Ini sama kita potong-potong lalu dipisahkan dari batang dan daunnya. 1 batang daun bawang lanjut diiris-iris seperti ini. Siapkan mangkok, kemudian masukkan 4 sendok makan kecap manis, 3 sendok makan saus sambal, atau kalau mau yang lebih pedas bisa ditambah ya. Kemudian ada 2 saset saus tomat setara dengan 2 sendok makan, 1 sendok makan saus tiram, setengah sendok teh lada hitam atau merica hitam, setengah sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Tambahkan kurang lebih 100 ml air, lanjut diaduk-aduk sampai semua bahannya larut. Ini kita sisihkan dulu ya. Panaskan minyak, kemudian kita tumis bawang putihnya sampai harum. Nah, kalau sudah harum dan kecoklatan seperti ini, lalu masukkan bawang bombaynya. Ditumis sampai bawang bombaynya layu ya. Kemudian masukkan udangnya. Masak udangnya sampai berubah warna. Kalau sudah berubah warna seperti ini, teman-teman bisa tambahkan 2 butir telur ayam. Agar bawang-bawangnya tidak menggumpal di telur, teman-teman bisa aduk-aduk seperti di video ya teman-teman. Dan kita tunggu sampai telurnya ngeset. Kalau telurnya sudah ngeset, teman-teman bisa campur menjadi satu dan dimasak sampai telurnya matang dan wangi. Kemudian teman-teman bisa masukkan mie telurnya. Masukkan juga persausannya. Masukkan juga batang sawi dan juga daun bawangnya. Nah, ini kita aduk-aduk, dimasak sampai semuanya tercampur rata. Sambil dimasak, jangan lupa dikoreksi rasa ya teman-teman. Jika rasanya sudah pas dan hampir matang seperti ini, teman-teman bisa masukkan daun sawi hijau dan sawi putihnya. Ini kita masak sebentar saja ya teman-teman, kurang lebih selama 1 atau 2 menit, supaya nanti sayur-sayurannya ini masih crunchy ya teman-teman. Nah teman-teman, ini mie goreng udang sausnya sudah matang, bisa kita angkat dan siap sajikan. Gimana teman-teman, mudah sekali kan cara buatnya? Jangan lupa dicoba di rumah ya.
Jika suka, teman-teman juga bisa menambahkan acar ataupun kerupuk, itu juga akan makin mantap. Ini aku masak tumis telur ceplok. Telur ceploknya yang gurih dipadukan dengan bumbu yang kental dan pedas gurih seperti ini. Nikmatnya. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Pertama-tama siapkan 5 butir telur. Kemudian telurnya kita ceplok satu persatu seperti ini. Nah, kalau aku nyeploknya sampai kering seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman suka yang telurnya setengah mateng, boleh juga ya. Disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Lakukan semua sampai telurnya habis diceplok ya teman-teman. Kalau udah, ini kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan bumbu-bumbunya. Ada 2 siung bawang putih, ini kita geprek, lalu diiris tipis-tipis seperti ini. Kalau udah, ini kita sisihkan dulu. 5 butir bawang merah, kemudian diiris tipis-tipis seperti ini. Kalau udah, ini kita sisihkan dulu ya. 5 buah cabai rawit merah, lalu diiris tipis-tipis seperti ini. 4 buah cabai merah keriting, lalu diiris serang-serang seperti ini. Lanjut panaskan minyak goreng, kemudian kita tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai-cabaiannya. Ini kita tumis sampai bumbunya matang dan kecoklatan seperti ini ya teman-teman. Gunakan api kecil aja supaya tidak cepat gosong ya. Nah, seperti ini cukup. Ini bumbunya sudah matang ya teman-teman. Kemudian tambahkan air kurang lebih 250 ml. Tambahkan 2 sendok makan kecap manis, 3 sendok makan saus sambal, 1 sendok makan saus tiram, dan 1 sendok makan kecap ikan. Tambahkan juga setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Kemudian kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Kalau sudah mendidih, teman-teman bisa tambahkan telur ceploknya ya teman-teman. Ini kita masukkan satu persatu seperti ini. Lanjut dimasak sampai kuahnya menyusut. Oh iya teman-teman, di sini aku hampir lupa. Aku juga menambahkan setengah sendok teh gula pasir. Nah, untuk seasoningnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Setelah kurang lebih 3 menit dimasak, ini kuahnya sudah menyusut ya teman-teman. Udah kental dan rasanya juga sudah enak. Terakhir, teman-teman bisa menambahkan potongan daun bawang seperti ini. Nah, ini kita masak sebentar aja ya teman-teman, kurang lebih 1 menit sampai daun bawangnya layu. Nah, kalau udah, ini kita bisa angkat dan siap sajikan. Ini aku masak oseng kacang panjang, tahu, dan juga toge. Seperti biasa ya teman-teman, ini bumbunya medok, jadi enak ketika kita makan dengan nasi. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Pertama-tama siapkan 15 helai kacang panjang yang sudah dicuci bersih. Kemudian dipotong-potong seperti ini, kurang lebih sekitar 3 sentian ya teman-teman. Lakukan semua sampai selesai. Kalau sudah, ini kita sisihkan dulu ya. Kemudian ada 4 buah tahu putih, ini kurang lebih 150 gram ya teman-teman. Kemudian tahunya kita potong dadu seperti ini. Lakukan semua sampai tahunya selesai dipotong. Nah, kalau sudah selesai dipotong, teman-teman bisa goreng tahunya dulu ya. Kita goreng sampai tahunya berkulit saja ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Kalau udah, ini kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita siapkan bumbu-bumbunya ya. Siapkan chopper atau blender, masukkan 4 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 8 buah cabai rawit merah, 8 buah cabai merah keriting, setengah sendok teh garam, dan minyak goreng kurang lebih 3 sendok makan. Lalu dihaluskan dan hasilnya seperti ini. Lanjut panaskan wajan, kemudian kita tumis bumbu halusnya.
Kita tumis menggunakan api kecil saja ya teman-teman, supaya tidak cepat gosong. Jika suka, teman-teman bisa menambahkan daun salam dan lengkuas ya, supaya lebih wangi. Nah, kalau sudah hampir matang seperti ini bumbunya, ini aku akan menambahkan bumbu yang wajib dipakai, yaitu udang rebon. Di sini aku pakai 1 sendok makan yang sudah dicuci bersih. Ini kita masak sebentar sampai udang rebonnya harum ya teman-teman. Nah, seperti ini cukup. Ini udang rebonnya sudah wangi sekali dan bumbunya juga sudah matang. Lalu masukkan tahu yang sudah kita goreng dan tambahkan air kurang lebih 300 ml. Kalau airnya sudah mendidih, teman-teman bisa masukkan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk dan 1 ibu jari gula jawa. Bisa juga pakai gula pasir ya teman-teman. Nah, ini kita masak sesaat, kurang lebih selama 2 menit, supaya tahunya bisa menyerap bumbu-bumbunya. Kemudian teman-teman bisa masukkan kacang panjangnya. Lanjut dimasak sampai kacang panjangnya matang. Nah, aku masak kacang panjangnya kurang lebih selama 3 menit ya teman-teman. Atau kalau teman-teman mau lebih empuk lagi, bisa dimasak lebih lama. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Oke. Terakhir aku menambahkan kurang lebih 1 genggam toge panjang seperti ini. Nah, ini kita masak kembali kurang lebih selama 1 menit ya, karena tauge ini kan cepat mateng ya teman-teman. Menu ini sangat cocok disajikan dengan nasi hangat. Bisa juga ditambah lauk lain seperti telur dadar, telur ceplok, ayam goreng, kerupuk. Wah, pokoknya udah nikmat banget teman-teman. Nah, jika dirasa sudah matang, bisa kita angkat dan siap sajikan. Hari ini aku masak pindang tongkol kuah santan. Pindang tongkolnya yang gurih dipadukan dengan kuah santan yang bening dan segar, ditambah dengan daun kemangi. Nikmatnya. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Pertama-tama siapkan ikan pindang tongkol. Ini aku pakai sekitar 4 ekor. Kemudian dibuang kepala dan juga kotorannya serta duri ikannya, lalu dicuci bersih. Kemudian goreng ikan tongkolnya sampai matang. Untuk menghindari drama percikan cinta di antara kita, bukan ya teman-teman, percikan minyak, teman-teman bisa menaburi minyaknya dengan tepung terigu. Kalau sudah matang, ini kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbu-bumbunya simpel banget teman-teman. Di sini aku pakai 5 siung bawang putih, lalu dikeprek dan diiris tipis-tipis seperti ini. Kalau udah, ini kita sisihkan dulu ya. 7 siung bawang merah, kemudian diiris tipis-tipis seperti ini. Kalau udah, ini kita sisihkan dulu. Kemudian aku pakai 5 buah cabai merah keriting, lalu diiris serong-serong seperti ini. Kalau udah, ini kita sisihkan dulu. Ada sekitar 8 buah cabai hijau keriting. Ini size-nya pendekar ya teman-teman, pendek, kecil, kekar. Jadi aku pakai 8 buah, atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Biar makin pedas dan menggigit, aku pakai sekitar 5 buah cabai rawit merah. Kalau udah, ini kita sisihkan dulu. Kemudian panaskan minyak. Aku pakai minyak bekas menggoreng ikan tadi ya. Lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya. Tumis sampai bawang-bawangnya layu ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini sudah layu. Kemudian masukkan cabai-cabeannya, lalu diaduk sebentar. Tambahkan 2 lembar daun salam, 3 cm lengkuas, dan juga 3 cm jahe. Kemudian lanjut kita tumis sampai semuanya matang dan kecoklatan ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman bisa masukkan ikan pindang tongkol yang sudah digoreng. Dan masukkan juga sekitar 600 ml santan dari 1/4 butir kelapa yang aku peras sendiri ya teman-teman. Karena kita masak menggunakan santan, jangan lupa sering-sering diaduk ya teman-teman, supaya santannya tidak mudah pecah ya teman-teman.
Nah, jika sudah mendidih seperti ini, teman-teman bisa masukkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, dan 1 sendok teh gula pasir. Untuk seasoningnya, teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Masak kembali sampai matang dan santannya tanak, kurang lebih sekitar 5 menit. Nah, sekitar 5 menit dimasak, ini santannya sudah tanak ya teman-teman. Aku mau buang dulu daun salam, lengkuas, dan jahenya. Jangan lupa juga dikoreksi rasa ya teman-teman. Kemudian aku masukkan 1 mangkok kecil daun kemangi, sekitar kurang lebih 2 ikat ya teman-teman. Nah, ini dimasak kurang lebih selama 30 detik aja, langsung kita matikan kompornya. Dan ini dia teman-teman, pindang tongkol santan kemanginya udah matang. Bisa kita angkat dan siap sajikan. Aku masak sambal terong udang rebon. Terongnya yang lembut dipadukan dengan sambal rebon yang wangi, pedas, gurih, nikmatnya. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Pertama-tama kita siapkan terong yang sudah dicuci bersih. Ini aku memakai terong hijau, beratnya kurang lebih 400 gram. Kemudian dipotong menyerong melintang seperti ini, atau bisa dipotong bulat, kotak-kotak, disesuaikan saja dengan selera teman-teman. Pilih terong yang masih muda ya teman-teman, supaya rasanya ada manis-manisnya seperti yang masak. Hehe. Kemudian kita goreng terongnya di minyak yang panas dengan api yang besar sampai matang dan kecoklatan. Jangan sering-sering diaduk ya teman-teman, supaya nanti terongnya tidak ngecepok atau berminyak ya teman-teman. Nah, kalau sudah matang seperti ini, teman-teman bisa angkat terongnya dan kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan bahan lainnya. Nah, untuk bumbu-bumbunya aku pakai 3 siung bawang putih. Ini kita iris-iris kasar aja seperti ini. Lalu ada bawang merah, ini kecil-kecil aku hitung 8 siung ya. Lalu diiris kasar seperti ini. 12 buah cabai rawit merah. Ini kita potong bagi 2 seperti ini. 12 buah cabai merah keriting. Kemudian kita potong kasar aja seperti ini ya. Untuk jumlah cabenya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Jika teman-teman suka yang rasanya pedas, cetar membahana, cabai-cabaiannya bisa ditambah ya. Kemudian ada 1 buah tomat merah, lalu dipotong-potong menjadi bagian yang lebih kecil. Kalau semua sudah selesai, teman-teman bisa goreng semua bahan ini di minyak yang panas. Nah, ini kita goreng sebentar aja ya teman-teman, kurang lebih sekitar 2 menit atau sampai semua bahan ini layu ya. Proses menggoreng bumbunya ini jangan di skip ya teman-teman, karena menurutku hasilnya nanti sambalnya tidak bau langu. Nah, ini sudah layu teman-teman, kemudian kita bisa matikan api kompornya dan kita dinginkan dulu. Setelah nanti bumbunya dingin, teman-teman bisa haluskan menggunakan chopper maupun ulekan. Nah, seperti ini hasilnya, bumbunya sudah cukup halus. Kemudian tumis kembali bahan sambalnya ini sampai wangi dan minyaknya naik kembali. Nah, seperti ini cukup, ini minyaknya sudah naik. Lalu teman-teman bisa tambahkan 2 sendok makan udang rebon yang sudah direndam dengan air panas sebelumnya. Tambahkan 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, dan 1/4 sendok teh garam. Ini kita masak kembali sampai udang rebonnya wangi dan matang. Untuk seasoningnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah kurang lebih 1-2 menit dimasak, ini udang rebonnya sudah matang dan aromanya sudah wangi sekali. Teman-teman bisa tambahkan air kurang lebih 50 ml. Ini kita masak kembali sampai minyaknya naik ya. Nah, seperti ini cukup, ini minyaknya sudah naik. Lalu masukkan terong yang sudah digoreng. Ini kita masak sebentar saja ya teman-teman, supaya terongnya tidak kelembekan. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Jika rasanya sudah pas dan juga sudah matang, bisa kita angkat dan siap sajikan. Ayam goreng
tahu tempe goreng. Hari ini aku masak tumis tahu buncis ikan teri. Rasanya enak, gurih, pedes, mantep banget. Dipadukan dengan nasi hangat seperti ini, siapa sih yang mau nolak? Yuk kita langsung saja ke resepnya. Pertama-tama siapkan, ini ada 100 gram buncis yang sudah disiangi ya teman-teman, dan dicuci bersih. Dipotong-potong serong seperti ini atau sesuai selera teman-teman ya. Lakukan semua sampai selesai. Kemudian ada 8 buah tahu. Ini aku menggunakan tahu kuning ya teman-teman. Beratnya kurang lebih ada 200 gram. Lalu dipotong dadu seperti ini. Kalau sudah selesai dipotong, kemudian tahunya kita goreng sampai berkulit ya teman-teman. Nah, seperti ini cukup. Ini tahunya sudah berkulit seperti ini ya, tidak terlalu kering juga. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian ada 50 gram ikan teri. Ini sudah aku rendam dengan air panas. Tujuannya agar ikan terinya tidak terlalu asin dan juga lebih bersih ya teman-teman. Kemudian ini ikan terinya digoreng sampai matang. Nah, seperti ini hasilnya. Ini sudah matang dan juga udah kering seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita siapkan bumbu-bumbunya ya. Siapkan chopper atau blender, kemudian masukkan 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, kemudian ada 7 buah cabai rawit merah, 7 buah cabai merah keriting, 2 butir kemiri yang sudah digoreng atau disangrai, setengah sendok teh garam, dan kurang lebih 3 sendok makan minyak goreng. Semua bahan ini kita haluskan ya teman-teman, dan hasilnya seperti ini. Lanjut kita siapkan minyak bekas menggoreng ikan tadi, dan kita bisa masukkan bumbu halusnya. Nah, ini kita tumis sampai bumbu halusnya matang dan tanak. Gunakan api kecil aja ya teman-teman, supaya tidak cepat gosong. Nah, seperti ini cukup. Ini bumbunya sudah matang. Lalu masukkan tahu goreng dan juga air kurang lebih sekitar 300 ml. Ini kita tunggu sampai airnya mendidih ya teman-teman. Kalau sudah mendidih, masukkan 1 sendok teh gula pasir dan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Ini kita masak sampai kuahnya menyusut dan tahunya juga lebih berbumbu ya. Untuk seasoningnya bisa disesuaikan juga dengan selera masing-masing. Setelah kurang lebih 3 menit dimasak, ini tahunya sudah enak, sudah berbumbu gitu ya teman-teman. Lalu masukkan buncisnya. Ini kita masak kembali sampai buncisnya matang. Nah, kalau aku biasanya masak buncis setengah matang ya teman-teman, kurang lebih selama 3 menit. Tapi kalau teman-teman mau yang lebih matang, bisa dimasak lebih lama lagi. Nah, jika rasanya sudah pas, terakhir kita masukkan ikan teri yang sudah digoreng. Nah, ini kita masak sebentar saja ya teman-teman, cukup asal rata aja. Kalau sudah tercampur rata, bisa kita angkat dan siap sajikan. Masak 1 kali sudah komplit ya teman-teman, sudah ada sayur dan proteinnya. Sajikan dengan nasi hangat dan juga tambah lauk kerupuk ataupun telur ceplok, nikmatnya. Apapun menu masakan kita hari ini, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur akan terasa lebih nikmat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Matur nuwun.